Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A dan 8B, kita bertemu lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mari kita lanjutkan lagi materi kita di bab 2. Sebenarnya kalau memang ada tatap muka, itu pertemuan kali ini tugas kalian adalah menghafalkan surat Al-Quraisy ya, yang minggu kemarin sudah saya jelaskan. Itu harus disetorkan, dihafalkan beserta artinya. Namun tidak apa-apa, tetap kalian hafalkan. Nanti suatu saat ada tatap muka dan harus disetorkan hafalannya ya. Untuk pertemuan kali ini masih berkaitan dengan bagaimana cara menggapai rezeki Allah. Kemarin sudah saya jelaskan tentang surat Al-Quraisy. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan motivasi bagaimana kita harus selalu mencari rezeki Allah itu terdapat dalam 2 surat, yaitu surat Al-Quraisy dan surat Al-Insyirah. Untuk penjelasan surat Al-Quraisy minggu kemarin sudah saya jelaskan ya, yang harus kalian hafalkan. Jadi ada 4 ayat pada surat Al-Quraisy itu ya, dengan kandungannya kemarin sudah dijelaskan bagaimana motivasi terhadap kita yang bisa diambil dari pelajaran mempelajari suku Quraisy dalam mencari rezeki Allah, yaitu dengan cara berdagang baik di musim panas maupun musim dingin. Dan juga di dalam surat Al-Quraisy ini Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan selalu beribadah kepada Allah. Itu harus diingat-ingat kandungan surat Al-Quraisy. Sekarang kita masuk ke surat yang kedua, masih berkaitan dengan bagaimana cara menggapai rezeki Allah, yaitu pada surat Al-Insyirah. Ya, bisa dilihat di modulnya masing-masing di halaman 18 ya. Surat Al-Insyirah, kita lihat deskripsinya terlebih dahulu. Surat Al-Insyirah ini digolongkan ke dalam surat Makkiyah karena surat Al-Insyirah ini diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Makanya disebut surat Makkiyah, diturunkan di kota Makkah. Kemudian arti dari Al-Insyirah, ini deskripsinya. Arti dari Al-Insyirah adalah lapang dada. Diambil dari Al-Insyirah ya. Al-Insyirah itu lapang dada. Alam nasroh ya, lapang dada. Itu arti dari Al-Insyirah. Kemudian nama lain dari surat Al-Insyirah itu ada Asy-Syahr. Nah, inilah Asyar ya. Asyar itu bisa digaris bawahi. Asyar. Ada juga yang menamai surat Al-Insyirah sebagai surat Alam Nasroh ya, Alam Nasroh. Jadi ada nama lain dari surat Al-Insyirah, yaitu Asyar ya, Asyarah dan Alam Nasroh. Itu 2 nama lain yang sama-sama merujuk pada ayat yang pertama ya. Kemudian urutan surat Al-Insyirah itu adalah surat yang ke-94 ya. Termasuk wahyu yang ke-12 yang diterima Nabi. Jadi wahyu yang ke-12 yang diterima Nabi yang diturunkan sesudah surat Ad-Duha. Ya, sesudah surat Ad-Duha, sebelum surat At-Tin. Ini urutan turunnya ya, berbeda dengan urutan di dalam Al-Qur'an loh ya. Ini urutan turunnya, diturunkannya surat Al-Insyirah. Jadi sesudah Ad-Duha, sebelum surat At-Tin. Ini Allah menurunkan surat Al-Insyirah pada Nabi Muhammad. Urutannya tadi urutan yang ke-94. Kemudian pokok kandungannya apa? Surat Al-Insyirah, pokok kandungannya di sini. Isi surat Al-Insyirah berkaitan dengan surat Ad-Duha ya, sama berkaitan, yaitu tentang apa? Perintah untuk menyampaikan dan menunjukkan nikmat Allah kepada Rasulullah, diingatkan, dan Rasulullah diingatkan agar terus menyampaikan dakwahnya walaupun berat dan mendapat penolakan dari penduduk Mekah.
Ya, jadi intinya pokok kandungan dari surat Al-Insyirah ini adalah perintah Allah untuk selalu menyampaikan dakwahnya kepada Rasulullah agar Rasulullah tetap kuat. Ya, meskipun begitu berat rintangan yang harus dihadapi oleh Rasulullah dalam menyampaikan syariat Islam ini, jadi motivasi untuk Rasulullah bagaimana agar selalu kuat di dalam menyebarkan agama Islam. Ya, mari kita baca dulu bersama-sama surat Al-Insyirah beserta artinya, dan ini juga harus dihafalkan. Jadi pada bab 2 kalian harus menguasai 2 surat Al-Quraisy dan Al-Insyirah, memahami, menghafal ayat beserta artinya. Mari kita bersama-sama membaca dulu agar kalian mudah nanti untuk menghafalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fanshab wa ila rabbika farghab. Ya, artinya 1, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ya, jadi kandungan pada ayat pertama ini adalah ya firman Allah yang berisi tentang hiburan. Allah menghibur kepada Nabi Muhammad bahwa segala macam rintangan, segala macam halangan, penghinaan yang diterima oleh Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam itu Rasulullah, Allah telah memberikan, bukankah nikmat yang telah saya berikan lebih banyak? Allah telah melapangkan hati Nabi Muhammad dengan memberikan kelapangan yang luar biasa. Meskipun Nabi mengalami cercaan, mengalami hinaan yang luar biasa, tapi Allah memberikan kelapangan hati kepada Nabi Muhammad. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ya, jadi ayat ini merupakan penghibur. Ketika Nabi merasa sedih, ketika Nabi merasa prihatin mendengar hinaan, cacian yang lakukan oleh orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian Allah berfirman, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Jadi ini merupakan hiburan. Ya, Allah telah memberikan kelapangan hati yang luar biasa, nikmat yang luar biasa, sehingga Rasulullah harus tetap tegar. Ya, itu motivasi ya, hiburan Rasulullah, menghibur Allah kepada Rasulullah. Kemudian wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Ya, di sini pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini Allah memberikan kemudahan. Ya, Allah memberikan kekuatan yang luar biasa ketika ya Nabi berdakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Jadi bagaimana perjuangan Rasulullah ya ketika dihina, dilempari kotoran dan lain sebagainya oleh orang-orang kafir, Allah di sini menghilangkan beban yang ada pada diri Nabi. Jadi diberi kekuatan gitu. Nah, bukan menyatakan bahwa perjuangan Rasulullah semakin berat. Ya, begitu beratnya sehingga Allah yang akan meringankan beban tersebut. Ya. Pada ayat keempat, dan kami tinggalkan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Ini pada ayat yang keempat ya. Pada ayat yang keempat, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Jadi begitu luar biasanya Rasulullah dalam menghadapi
hinaan dari kafir Quraisy, sehingga Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad pada ayat yang keempat, yaitu yang pertama penghargaannya namanya selalu disejajarkan dengan Allah, yang kedua seorang tidak dianggap beriman, dia tidak beriman kepada Rasulullah, dengan posisi Rasulullah yang selalu di sisi Allah. Itu Rasulullah dijadikan suri tauladan, kemudian semua umat Islam senantiasa mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Ini keutamaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah, penghargaan pada ayat keempat. Pada ayat yang kelima dan keenam itu motivasi. Begitu juga untuk kita, di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi ini jangan sampai kita putus asa dalam hal apapun. Begitu juga dalam mencari rezeki Allah, karena setiap orang yang mengalami kesulitan pasti dia akan mengalami kemudahan. Dan pada ayat yang ketujuh ya di sini, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah sesungguhnya pada urusan yang lain, dan hanya kepada Engkau Tuhanlah engkau berharap. Jadi pada ayat ke-7 ini perintah agar kita tidak menunda-nunda waktu. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang, kerjakan. Ada tugas, kerjakan, tidak usah menunggu sampai nanti-nanti. Dan pada ayat ke-8 di sini merupakan perintah kepada kita agar kita selalu berharap terhadap Allah, jangan berharap kepada yang lain. Itu kandungan untuk surat Al-Insyirah. Nanti pada pertemuan yang akan datang akan saya ulas lagi untuk surat Al-Quraisy dan Al-Insyirah, sebab ini penjelasannya masih begitu global, jadi nanti akan saya jelaskan lagi untuk lebih mematangkan dua kandungan surat ini. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap harus dihafalkan. Nanti kalau ada tatap muka kalian tinggal setor hafalan ini. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.